Halo Sobat Setia, selamat datang kembali di Bastian Studio. Apa kabar kalian di hari Jumat yang penuh berkah ini? Khususnya hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026. Wah, kalau di film-film horor, Friday the 13th itu hari yang menyeramkan ya. Tapi kayaknya di sinetron kesayangan kita, Beri Cinta Waktu, hari ini bukan menyeramkan karena hantu, tapi menyeramkan karena badai cemburu dan ancaman ketahuan yang semakin nyata. Sudah siap belum melihat Trian yang mode senggol bacok alias galak banget gara-gara cemburu buta? Dan gimana nasib Adila yang terjepit di antara dua pria plus satu musuh dalam selimut? Yuk, langsung saja kita bedah alur ceritanya secara lengkap. Kita buka cerita hari ini dengan suasana malam yang tegang namun romantis. Di awal tayangan, jantung kita pasti dibuat berdegup kencang. Kalian bisa melihat kenikatan seorang Trian. Malam-malam, diselimuti rasa rindu yang tak tertahankan, Trian nekat datang ke rumah Adila. Bayangkan Sobat Bastian Studio, Trian berdiri di depan pintu dengan satu kalimat sakti di benaknya. Saya kangen sama kamu. Duh, so sweet banget kan? Tapi, ingat satu hal fatal. Di rumah Adila saat ini ada bom waktu bernama Lucy. Waduh, gawat darurat banget ini. Kita tahu kan kalau Lucy lagi menginap di sana? Apa Trian lupa? Atau saking kangennya dia jadi nekat? Ketegangan memuncak ketika pintu kamar atau pintu rumah diketuk. Dan benar saja, di satu adegan yang bikin kita nahan napas, terlihat Lucy yang membuka pintu atau kamar Adila. Pertanyaan besarnya, apakah Trian yang ada di balik pintu itu? Kalau iya, tamatlah riwayat sandiwara mereka. Mbak Adila beneran sendiri atau mungkin itu kecurigaan Lucy yang terus mengintai? Situasi kucing-kucingan di rumah Adila ini benar-benar bikin kita nggak bisa duduk tenang. Tapi, drama malam itu ternyata berlanjut keesokan harinya di kantor dengan suasana yang jauh berbeda. Kalau malamnya penuh rindu, paginya penuh amarah. Kita beralih ke kantor. Terlihat Trian yang sikapnya berubah 180 derajat. Trian lagi benar-benar geram banget, kesal dan uring-uringan sama Adila. Kalian bisa lihat adegan di mana Adila menyodorkan berkas pekerjaannya. Trian dengan wajah datar dan dingin cuma bilang satu kata yang paling dibenci karyawan. Revisi. Adila perbaiki, kasih lagi. Trian lempar lagi berkasnya, revisi lagi. Wow, sadis banget. Tentu saja Adila pun keheranan setengah mati. Adila bingung, ini Mas Trian kenapa sih? Semalam bilangnya kangen, pagi ini kok jadi monster? Adila benar-benar tidak paham di mana letak kesalahannya sampai diperlakukan sedingin itu. Wajah Adila yang polos dan bingung justru bikin kita kasihan. Dia masih belum paham dengan sinyal kecemburuan Trian yang meledak-ledak. Sementara itu di sudut lain kantor ada konflik yang tak kalah panas. Nampaknya sekarang ini Reno mulai menabuh cenderang perang. Reno mengira kalau dalang dibalik semua kekacauan yang menimpanya, mungkin termasuk penyerangan tempo hari, adalah Rama. Reno menatap Rama dengan tatapan tajam penuh tuduhan. Gue pengen lihat ekspresi lo ketemu gue di tempat kerja lo lagi, ucap Reno sinis. Wow, Reno to the point banget ya. Dia mencurigai Rama. Kita jadi bertanya-tanya, apa alasannya kenapa mereka bisa kayak gitu? Apakah Rama benar-benar terlibat? Atau ini cuma salah paham yang sengaja diciptakan oleh pihak ketiga? Konflik antar lelaki ini bikin suasana kantor makin chaos. Kembali ke drama utama kita, Trian dan Adila. Sikap Trian yang aneh ini membuat semua orang di kantor terheran-heran. Karyawan lain berbisik-bisik, Pak Trian kenapa ya? Kok galak banget hari ini? Terlihat semuanya bingung melihat Trian yang semakin kesal sama Adila. Bahkan saat ditanya staf lain, Trian mana? Jawabannya ketus, pergi duluan. Adila semakin bingung, dia mencoba mencerna situasi. Apa salahku pikirnya? Namun Sobat Bastian Studio, kita sebagai penonton yang maha tahu pasti sadar apa penyebab utamanya. Dan nampaknya semuanya berawal dari kejadian pagi hari tadi. Mari kita flashback sedikit ke momen kedatangan mereka di kantor. Ternyata Adila berangkat kerja berbarengan sama Aditya. Pagi itu, mobil Aditya berhenti di lobi. Adila turun dari mobil itu. Aditya dengan senyum manisnya, yang bagi Trian mungkin terlihat seperti senyum licik, bertanya dengan nada perhatian, "Kamu berangkat sendiri hari ini?" Atau mungkin basa-basi sejenis itu. Terlihat ya, Adila yang rada-rada kikuk dan canggung ketika sedang bersama dengan Aditya. Adila mungkin cuma berniat numpang karena suatu alasan, atau mungkin kebetulan bertemu di jalan. Adila sopan, dia cuma bilang, "Pak, makasih ya Pak." Aditya menjawab dengan ramah, "Iya, sama-sama." Tapi masalahnya Sobat Bastian Studio, interaksi sederhana ini disaksikan oleh sepasang mata yang sedang terbakar api cemburu.
Terlihat Trian yang berdiri di kejauhan, mungkin di balkon atau di pintu masuk lobi. Trian begitu sangat terkaget dan syok ketika melihat fakta bahwa istrinya, Adiwa, datang ke kantor bareng sama Aditya. Dada Trian rasanya sesak. Bayangkan, dia harus sembunyi-sembunyi buat ketemu istrinya sendiri, si Aditya malah bisa bebas terang-terangan berangkat bareng Adila. Dan begitulah, karena pemandangan itulah akhirnya Trian pun jadi kesal, jadi geram, kepanasan hatinya gara-gara Adila bareng sama Aditya. Rasa cemburu Trian ini valid banget sih. Dia merasa posisinya terancam. Apalagi Trian tahu betul atau punya insting lelaki kalau Aditya itu mencurigakan. Orang mendadak sih Pak, mungkin itu alasan Adila ke satpam atau orang lain. Tapi bagi Trian, tidak ada alasan yang bisa diterima. Terlihat wajah Trian yang langsung terdiam, rahangnya mengeras, matanya tajam menatap Adila dari kejauhan. Tatapan "I will kill you" ala Trian ini ngeri-ngeri sedap. Dia kemudian membuang muka dan bergumam dingin. "Saya permisi." Dia memilih pergi daripada meledak di situ. Yang bikin Trian makin yakin untuk cemburu adalah sikap Aditya setelah Adila turun. Kemudian ketika Adila berlalu pergi, masuk ke dalam gedung, terlihatnya Aditya yang tidak langsung pergi. Aditya terus saja memperhatikan Adila. Matanya mengikuti langkah Adila sampai hilang dari pandangan. Tatapan Aditya itu bukan tatapan bos ke karyawan, tapi tatapan pria yang sedang mengagumi wanita. Trian melihat semua itu. Dia melihat bagaimana Aditya menatap istrinya. Kenapa dia ngeliatin Adila kayak gitu? Batin Trian berteriak. Dan wajar banget lah ya Sobat Bastian Studio, kalau pada akhirnya Trian pun jadinya kesal sama Adila. Trian marah bukan cuma karena cemburu, tapi juga kecewa. Kenapa Adila mau berangkat kerja bareng dengan Aditya? Padahal Adila tahu banget ya kalau Trian itu kurang cocok banget sama Aditya. Adila seharusnya menjaga jarak, tapi kepolosan Adila kadang bikin Trian makan hati. Nah, situasi ini benar-benar rumit. Di satu sisi, Adila butuh tumpangan atau bantuan. Di sisi lain, Trian menuntut loyalitas dan jarak dari pria lain. Sikap dingin Trian seharian di kantor dengan revisi itu adalah bentuk protes bisunya. Dia ingin Adila peka, dia ingin Adila sadar bahwa dia tidak suka miliknya disentuh atau didekati orang lain. Tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan kisah cinta yang penuh intrik ini? Bagaimana Adila akan membujuk Trian yang sedang merajuk parah? Apakah Adila akan sadar kalau Aditya punya perasaan lebih? Dan bagaimana nasib Lucy yang ada di rumah Adila? Semua jawaban itu akan mulai terungkap di episode hari ini. Ini adalah gambaran alur cerita untuk penayangan hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026. Sepertinya episode malam ini bakalan semakin seru, semakin bikin gregetan, dan pastinya bikin kita tim Trian Adila ketar-ketir. Jangan lupa saksikan terus Beri Cinta Waktu, dan pastikan kalian selalu menyimak ulasan terupdate dan tajam hanya di channel kita Bastian Studio. Terima kasih sudah mendengarkan ulasan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kalian. Kalian tim Trian yang cemburuan atau tim Aditya yang gercep? Sampai jumpa di video selanjutnya.